Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar mereka tetap istiqamah dengan hablum minallah, dan Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar orang banyak atau manusia berhimpun ke sana sehingga keluarganya tidak sepi di lembah yang tidak ada tanaman tumbuh. Dan bahkan kalau kita telusuri cerita tentang kemunculan Zamzam, air minum pun tidak. Mana kaum pertama, suku yang pertama hadir menemani Hajar, kemudian berikutnya setelah dewasa Ismail menikah dengan wanita dari kaum itu, yaitu bangsa Jurhum. Jurhum. Bangsa Jurhum inilah yang 20 abad lebih, 20 abad lebih bersama dengan keturunan Ismail menjadi penguasa di kota Makkah tersebut. Setelah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam menegakkan Ka'bah, mereka lah yang jadi pengelolanya, yang menjaga kebersihannya, yang mengatur kegiatan di sana, termasuk juga yang mengatur pemanfaatan Zamzam, yang melayani umat manusia yang hadir dan datang beribadah ke sana. Dan boleh dikatakan pada waktu itu bangsa Jurhum dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah pemimpin kota Makkah. Nah, ketika itu catatan yang penting, mereka adalah orang-orang yang menganut keyakinan tauhid. Orang-orang Jurhum ini adalah orang-orang yang menganut keyakinan tauhid, menerima dakwah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Jadi kalau kita ingin bicara sejarah kota Makkah dari awal berdirinya, di mana didirikan oleh Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan menempatkan Hajar dan Ismail. Dari sanalah mulai peradaban kota Makkah yang awal, yang berlanjut sampai sekarang. Walaupun sebelumnya ada cerita bahawa Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa juga pernah menghuni negeri itu. Mana Adam dan Hawa, ada riwayat yang mengatakan bahawa setelah terpisah ketika turun dari surga, mana Nabi Adam dikatakan turun di India, sedangkan Adam turun di Jeddah. Nah, itulah katanya kota Jeddah itu disebut Jeddah karena berasal dari kata Jeddah, itu nenek yang tertuju kepada Hawa. Kemudian bertemu mereka di Arafah. Tetapi ingat, tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam itu bertemunya di puncak bukit Jabal Rahmah itu. Kan cerita gaib sekarang ni, daripada tidak ada cerita. Sehingga sebagian jemaah haji dan umrah berebut pula untuk naik ke bukit kecil di tengah Arafah itu, yang membawa spidol, menuliskan nama, membuat kotor saja Arafah. Doa pula di sana, katanya ada tugu. Dia katakan tugu itu tugu asmara, peringatan cinta Adam dan Hawa. Dan cerita tidak benar. Nabi SAW tidak pernah menaiki Jabal Rahmah itu. Bahkan dahulu di dalam sejarah tidak dikenal yang namanya Jabal Rahmah. Yang dikenal itu adalah As-Sakharat. Kalau kita cari di dalam hadis-hadis Nabi tentang mauqif, tempat wukuf Nabi SAW, yang kita temukan adalah As-Sakharat, atau disebut Sakharatul Kibar. Itu bebatuan besar yang tersusun jadi bukit seperti itu. Dan kemudian dalam sejarah disebut dengan Jabal Musyah namanya, Jabalul Musyah atau bukit pejalan kaki. Jadi tugu yang ada di
puncak bukit di tengah-tengah Arafah itu, yang sekarang ma'ruf kenal dengan Jabal Rahmah itu, tugu apa? Tugu pedoman para pejalan kaki. Sehingga terlihat dari jauh tuh center of Arafah, pusat Arafah di sana. Di kaki bukit itulah dahulu Nabi wukuf, bukan di puncaknya. Tapa pula datang naik ke sana berdoa suami istrinya, kalau di sini berdoa suami istri, langgeng hubungan. Apa pernah membawa orang doa pulang carai? Urusan dengan hal-hal seperti itu, keyakinan-keyakinan seperti itu dibawa-bawa pula, kemudian dijadikan sebagai i'tiqad, keyakinan. Kalau saya mengatakan keyakinan khurafat namanya. Keyakinan yang lahir dari apa? Dari cerita yang tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk diimani. Nah, riwayatnya tidak ada satu pun yang sahih. Tapi kalau Nabi SAW wukuf di kaki, ya. Nah, terus bagaimana cerita pertemuan Adam dan Hawa? Pada ibu kan tahu berapa kita mau matematik merdeka lagi ya. Merdeka. Kalau kita coba menganalisa, kalau kita lihat di dalam berbagai riwayat bahwa tinggi Nabi Adam alaihissalam adalah 60-an hasta. 60 hasta. Ada yang katakan hasta itu kira-kira 123 kaki. Ini diperkirakan Nabi Adam itu tingginya 40-an meter. Ya, 40 kali 100 berapa? 160 apa? 170. Ya, jarang orang Indonesia sampai 2. Adam berapa? 40. Nah, in 60 hasta. Kira-kira kan kalau kita perhatikan bukit itu ya setinggi itulah kira-kira. Ngapain pula Adam manjat-manjat bukit itu untuk melihat Hawa? Mereka sudah nampak. Ini jangan-jangan ini yang membawa cerita pertemuan Adam dan Hawa di bukit terpengaruh film India kali. Film India kan bisa pasangan di sana satu berlari-lari. Nah, talantuan dek tonggak kan biasanya begitu. Jadi itu tidak beralasan cerita yang demikian. Nah, itu jemaah-jemaah yang pergi dan haji saya sarankan tidak usahlah. Sampai KTP tinggalkan pula, sampai di Indonesia celo hilang gitu. Pakai ya, pergi ke sana, waduh, pesan orang Indonesia saja, love ini, nah itu ini tulis spidol, mengotori saja. Jangan lakukan. Tidak ada alasan yang bisa jadi pegang secara baik, secara historis maupun secara syar'i. Nabi SAW tidak pernah naik. Nah, jadi Mekah pernah ditinggali berdasarkan analisa seperti itu. Tetapi kalau kita urut kisahnya bahwa Mekah tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah kosong lagi semenjak dihuni oleh Hajar dan Ismail. Dan kemudian datang bangsa Jurhum. Nah, bangsa Jurhum dengan keturunan Ismail alaihissalam jelas berkeyakinan tauhid. Mereka beriman dengan Allah. Mereka mengagungkan Rabbul Bait, pemilik rumah itu. Itu Allah Azza wa Jal. Mereka tidak menyembah berhala. Nah, terus kenapa tiba-tiba di dalam sejarah kita, sejarah Nabi, ketika kita baca, datang cerita orang-orang Quraisy menyembah patung, Ubbal, Lata, Manat, Uzza. Nah, ini yang ingin kita cari tahu. Dan sejarahnya, kapan bermula ini?
kok dari penganut tauhid bisa jadi penyembah berhala? Dari penganut tauhid bisa menjadi, ini pelajaran berharga bagi kita. Kita sekarang beriman dengan Allah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tetapi kalau kita tidak hati-hati menjaga ketauhidan ini bisa bergeser pula menjadi menyembah berhala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka mencari alasan bahwa mereka itu menyembah berhala itu tetap dalam kerangka tauhid. Jadi hati-hati ya. Coba perhatikan firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Yang ketiga, apa kata Allah? Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah ad-din yang murni, bersih dari segala keyakinan syirik dan khurafat. Jadi kalau orang mengatakan ini dinullah, ini agama Allah, tidak mungkin di dalam agama Allah itu ada syirik. Tidak mungkin dalam agama Allah itu ada khurafat, keyakinan yang diada-adakan. Kalau kita berbicara apa dinullah, al-Islam. Ad-dina indallahil Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Di dalam keimanan kita, agama Allah, agama yang diturunkan, yang kemudian diredai oleh Allah sebagai namanya adalah Islam, adalah agama tauhid, ad-dinul khalis. Pun sebelumnya tidak sebut dengan dinul Islam. Agama-agama yang dikenal orang, agama Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sebenarnya adalah agama yang satu, yaitu dinullah, namun penamaannya disebahkan kepada nabi-nabinya. Din Ibrahim, millah Ibrahim, din Isa, din Musa. Nah, baru kemudian setelah sempurna ajaran agama itu untuk dipakai oleh manusia sampai akhir kehidupan manusia di muka bumi ini, baru Allah berikan nama itu apa? Agama itu al-Islam. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan kami termasuk orang Muslim? Makna Muslim di situ bukan berarti dia beragama dengan nama Islam, tapi beragama dengan dinullah al-khalis, dinullah al-hanif, yaitu din tauhid. Nah, jadi dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, urusan akidahnya satu, syariatnya bisa berbeda. Ada sebagian yang diharamkan pada umatnya ini, tidak diharamkan pada umat berikutnya, dihalalkan pada umat sebelumnya, diharamkan pada umat berikutnya. Itu adalah syir'ah, pemanhaj, dan alur kehidupan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beragam. Tetapi perkara iman satu, itu tauhid. Dari mana bisa kita temukan itu? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa atau dakwah para nabi? Ikan dakwah Nabi Saleh kepada kaumnya. Apa isinya? Ani'budullah, sembahlah Allah. Perhatikan doa nabi-nabi lain.
i'budullah wa ila 'ad akhahum huda, pada Ad utus saudara mereka sendiri Hud. Apa bunyi dakwah dari Nabi Hud? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada kamu Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tauhid. Itu juga nabi-nabi lainnya sama. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Syu'aib kepada kaumnya, kepada orang-orang Madyan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak punya Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Itu juga Nuh alaihissalam. Apa kata Nuh dalam surah Al-Mu'minun ayat 23? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, ad-din, agama Allah itu al-khalis, murni dari kesyirikan, bersih dari syirik. Sedangkan syariatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaumnya masing-masing. Karena nabi-nabi itu tidak diutus untuk keseluruhan umat manusia. Perhatikan, Nabi Hud kemana diutus? Hanya kepada kaumnya, kaum Ad. Nabi Saleh pada siapa diutus? Hanya kepada kaumnya, kaum Thamud. Nabi Nuh utus pada kaumnya. Nabi Syu'aib diutus ke Madyan. Jadi seluruh para nabi diutus kepada kaumnya kecuali satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak mengherankan syariat, tata cara kehidupan itu berbeda-beda antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Karena itu Allah katakan walikullim minkum, dan setiap kamu itu walikullin ja'alna minkum, kami jadikan, ja'alna. Perhatikan, walikullin, masing-masing kaum itu kami jadikan ada syir'ah, ada tata cara. Allah Subhanahu wa ta'ala walikullin ja'alna minkum syir'atau wa minhaja, dan masing-masing kaum itu, setiap umat di antara kamu, Nabi diutus, ajaran akidahnya satu, ani'budullah ma lakum min ilahin ghair. Tapi dari sisi tatanan dan aturan kehidupan bisa berbeda. Masing-masing umat kami jadikan ada syariat, ada manhaj masing-masing. Kenapa? Karena para nabi itu kepada kaumnya yang beragam. Nah, tetapi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Nabi tidak diutus hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk keturunan Ismail dan kaum Jurhum, tidak hanya untuk Quraisy, bahkan tidak hanya untuk Arab saja. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada siapapun para nabi sebelumku. Yang pertama apa? Usirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan
mendatangkan kegentaran di hati musuh ketika akan berhadapan denganku, padahal jarak perjalanan aku berjumpa dengan musuh itu masih sebulan perjalanan. Kalau orang bermusuhan dengan Rasul, sebulan perjalanan bertemu dengan Nabi sudah takut banget. Ar-Ra'b. Kemudian berikutnya apa? Wa ju'ilat liyar ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku, kata Nabi, bumi ini bisa sebagai tempat sujud dan bisa dipakai untuk menyucikan. Nah, itu siapapun dari umatku bertemu waktu salat, tidak ada alasan bagi dia sebenarnya untuk mengatakan tidak ada tempat salat. Dimanapun di bumi ini bisa jadikan tempat sujud. Kalau tidak ada air, ada debu yang bisa dipakai untuk bertayamum. Kemudian apa lagi? Berikutnya adalah wa'illat liyal ghanaimu. Dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Kalau terjadi peperangan, jihad fi sabilillah, bolehkah harta rampasan yang didapat dari musuh itu halal, dikuasai dan dimiliki? Halal bagi Rasulullah dan umat Rasul. Kemudian apa lagi? Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat adalah ma min nabiyyin, tidak ada nabi pun melainkan bu'isa, diutus ila qaumihi, kepada kaumnya saja. Itu makanya ila Samud, ila Ad. Jadi Nabi Saleh hanya untuk kaum Samud. Jadi tidak untuk umat manusia. Jadi kata Rasulullah, sebelumku tidak ada nabi pun melainkan diutus hanya untuk kaumnya. Wa bu'istu, dan akulah satu-satunya yang diutus ila kafatin nas, kepada seluruh umat manusia. Nah, ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan, inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Jadi bukan hanya kepada orang Arab. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perhatikan surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau illa rahmatan lil alamin. Itu juga dalam ayat lain, perhatikan, bahwa Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, tidak hanya kaum tertentu. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau kita berbicara hari ini di dunia ini, yang ada umat siapa lagi? Siadakah umat Nabi Musa? Tidak ada. Siadakah umat Nabi Isa? Tidak ada lagi. Siadakah umat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Tidak ada lagi. Para nabi telah selesai tugas mereka. Mereka punya masa tugas, masa dinas. Kapan masa tugasnya selesai? Ketika diutus Nabi yang lalu itu, terus dalam batas waktu. Nah, ketika diutus Nabi Muhammad, roh Nabi sudah selesai tugas. Nabi Isa telah selesai tugas. Kan nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, iya, tapi Nabi Isa tidak membawa syariat lagi. Itu
Apa Nabi turun? Untuk meluruskan kesalahfahaman orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Mereka mesti mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersihkan berbagai tuduhan yang dialamatkan oleh orang kepadanya. Dia mengatakan bahwa dia mengajarkan bahwa dia anak Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa meminta agar manusia menyembahnya dan ibunya. Nabi Isa akan meluruskan itu. Dan Nabi Isa akan beramal dengan apa? Dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dia turun kelak, ketika diminta menjadi imam, dia tidak mau menjadi imam, tetapi mempersilahkan pemimpin umat Islam, Imam Mahdi, untuk menjadi imam. Nah, berarti sekarang ini yang ada siapa? Umat Nabi Muhammad.